Ya, Dian Mirza sudah dapat angpau? Belum, saya nunggu dari kamu sebenarnya. Kalau biasanya cerita-cerita sih, kalau warga Tionghoa, teman-teman Tionghoa biasanya kalau yang dapat angpau itu yang masih kecil-kecil. Oh, kalau yang udah kerja nggak boleh? Kerja nggak boleh. Harusnya ngasih? Harus ngasih, Oke. itu dia. Dan ngomong-ngomong di Mirza, akhir pekan ini bila kita jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, kita sebetulnya masih bisa merasakan nuansa tahun baru Imlek. Ya, sebuah mal di Jakarta Barat menghadirkan atraksi akrobat yang dilakukan para pemain wushu. Selain itu tentunya ada penampilan barongsai. Yuk kita lihat. Berbagai pernak-pernik tahun baru Imlek tak hanya dijual di mal-mal, tapi juga menghiasi mal itu sendiri. Hiasan yang didominasi warna merah mempercantik setiap bagian mal. Tak hanya pernak-pernik bernuansa oriental, pihak mal juga menghadirkan sejumlah pertunjukan. Barongsai merupakan pertunjukan yang biasa digelar dalam rangka Tahun Baru Imlek. Atraksi yang dilakukan oleh dua pemain barongsai ini akan melakukan gerakan yang mengundang decak kagum. Misalnya, saat mereka melakukan gerakan yang berbahaya. Sebelum tampil, para pemain barongsai ini harus melakukan latihan agar gerakan dan langkah mereka bisa tepat di atas tiang. Bila tidak, mereka bisa celaka. Barongsai ini dimainkan oleh anggota perkumpulan atau perguruan yang biasanya sudah lama berdiri. Kalau kita sih udah dari belasan tahun yang lalu. Cuman sampai saat ini kita cuma kembangin aja. Awalnya sih kita basic ya, kita wushu. Selain memainkan barongsai, anggota perkumpulan Tin Lung Wing Chung ini juga mempertontonkan kemampuan lain mereka, termasuk melakukan gerakan salto. Luar biasa kan? Mereka bisa melompati 9 orang. Kemampuan bersalto ini dimiliki oleh beberapa anggota perguruan wushu ini. Pertunjukan ini menarik perhatian pengunjung mal yang berada di Jakarta Barat ini. Menurut pengelola mal, atraksi wushu dan barongsai ini mereka tampilkan hingga 9 Februari mendatang. Dari Jakarta, Aristiawan Latianto dan Harinta Kurniawan melaporkan. Keren ya? Nggak pernah bosan lihat barongsai? Nggak pernah bosan. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat atraksi pemain wushu yang ditampilkan dalam rangka Tahun Baru Imlek 2565, ini ada yang lain nih. Iya, tidak hanya itu ternyata. Akan kami kembali hadirkan sejumlah informasi seputar Tahun Baru Imlek. Dan rekan Iwan Haryadi akan menyampaikannya untuk Anda. Ya, selamat pagi pemirsa. Seperti janji saya kemarin, seputar Indonesia Pagi akhir pekan kembali menghadirkan suasana tahun baru, yaitu Tahun Baru Imlek 2565 atau tepatnya di Tahun Kuda. Nah, sekarang saya berada di kawasan Pluit, sama seperti kemarin. Pluit ini bersama dengan Muara Karang merupakan salah satu sentra di mana kita bisa menemukan banyak sekali makanan istimewa. Sama seperti Kelapa Gading ataupun daerah Glodok. Di sini kita bisa temukan hidangan khas warga Tionghoa. Nah, warga Tionghoa biasanya menikmati makanan khas Tahun Baru Imlek pada saat malam Tahun Baru Imlek hingga Tahun Baru Imlek. Salah satunya adalah Nian Gao. Seperti apa ya Nian Gao ini? Kita simak liputannya berikut ini. Lihat, ada 4 ekor ikan koi yang siap disantap. 2 ekor dengan bercak warna merah, 2 ekor lainnya berwarna jingga. Tapi ini bukan ikan koi sungguhan, melainkan hidangan yang bernama Nian Gao. Nian Gao terbuat dari bahan baku utama tepung, gula, dan santan. Bahan bakunya mirip dengan bahan baku kue keranjang. Memang Nian Gao merupakan salah satu makanan tradisional yang disajikan pada Tahun Baru Imlek. Nah, bahan baku Nian Gao ini dicampur jadi satu lalu diaduk menggunakan mixer.
Setelah tercampur dengan baik, adonan disaring. Penyaringan ini dilakukan untuk mendapatkan struktur niangao yang halus. Sambil menunggu adonan sedikit mendingin, kita persiapkan cetakannya. Kita lumurkan cetakan dengan kuning telur supaya nantinya niangao tidak menempel pada cetakannya. Setelah itu kita beri hiasan. Hiasan ini terbuat dari adonan tepung yang diberi pewarna. Anda bebas menaruh hiasannya. Tuangkan adonan niangao perlahan-lahan. Lalu kukuslah selama kurang lebih 15 menit. Niangao pun siap untuk disantap. Anda bisa menggoreng niangao ini sebelum Anda makan. Khusus di Indonesia, niangao tersaji dalam 2 rasa, yakni vanila dan rasa durian. Supaya lebih istimewa, niangao dimakan bersama yuseng. Yuseng memang bukan makanan besar. Yuseng terdiri dari bermacam-macam bahan. Ada parutan wortel, cakwe, juga manisan. Biasanya manisannya adalah buah melon yang dikeringkan. Biar lebih enak, yuseng diberi sashimi salmon atau ubur-ubur. Ada saus yang disediakan plus bumbu lainnya. Yuseng ini biasanya dinikmati beramai-ramai. Sebelum makan kita aduk-aduk bahan yang ada sambil mengucap doa agar tahun baru bisa membawa banyak keberuntungan. Niangao dan yuseng hanya tersedia selama tahun baru Imlek. Dari Jakarta, Iwan Haryadi melaporkan. Ya, itu dia menu niangao. Selain niangao, warga keturunan Tionghoa juga punya makanan yang begitu khas. Kue keranjang, kue tiong cupia, sampai dengan muaci. Tapi jangan lupa, warga keturunan Tionghoa tidak cuma punya hidangan yang spesial, tapi juga punya seni pertunjukan yang spesial. Salah satunya adalah wayang potehi. Jadi pengen tahu kan seperti apa wayang potehi ini? Karenanya pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Kebayangnya kalau kita punya uang emas sungguhan yang seberat dan sebesar ini. Bisa kaya raya kita. Ya, masih di Seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Dan uang emas juga mercon. Merupakan elemen yang biasanya menghiasi mulai dari mal sampai ke rumah-rumah dalam rangka Tahun Baru Imlek. Bicara soal Tahun Baru Imlek, di banyak tempat biasanya digelar budaya yang bernama wayang potehi. Wayang potehinya itu ukurannya tidak terlalu besar, tapi dimainkan oleh beberapa orang. Mau tahu kan seperti apa wayang potehi ini? Kita simak liputannya berikut ini. Kisah petualangan Sun Gokong atau Si Kera Sakti menjadi tontonan menarik. Lihat saja, pengunjung pusat perbelanjaan Beach Walk Kuta Bali, termasuk anak-anak, begitu menikmatinya. Gimana nonton ini, suka apa enggak? Kenapa sukanya? Apa suka? Pertunjukan boneka kayu yang digerakkan lewat tangan sang dalang di balik layar ini memang menjadi bagian kemeriahan perayaan Imlek. Namanya wayang potehi. Diiringi oleh musik tradisional seperti kendang dan rebab. Wayang potehi merupakan kesenian khas Tionghoa yang berkembang di tanah air. Sempat redup di masa Orde Baru, namun kembali hidup di era reformasi. Kita mengangkat seluruh kesenian Cina, salah satunya wayang potehi, dan juga ingin melestarikan ya, karena kan kalau nggak kita juga melestarikan siapa lagi. Di Jombang, Jawa Timur, ada loh sebuah sentra membuat kerajinan wayang potehi. Pendirinya adalah Tony Harsono, yang juga pelestari wayang potehi di Kelenteng Hong San Kiong.
Sebagai seorang keturunan Tionghoa, ia tak rela melihat wayang potehi sekarang jauh dari bentuknya yang asli. Maklum saja, kakek dan ayahnya seorang pedalang kuno wayang potehi. Maka tak heran ia begitu mengenal bentuk-bentuk wayang potehi asli. Apalagi ia mendapat banyak referensi dari buku-buku dan perjalanannya ke sejumlah kawasan di dalam dan luar negeri. Tony juga khawatir kesenian ini akan semakin ditinggalkan seiring dengan perkembangan zaman. Di negeri asalnya saja di Cina, kesenian yang sudah sejak ratusan tahun ini masuk kategori langka. Dibuat oleh dalang-dalang lokal sini. Setelah masa perang banyak yang dalang membuat potehi sendiri. Bentuk-bentuknya banyak yang nyimpang dari yang aslinya. Jadi banyak yang bentuk-bentuknya itu nggak sesuai. Jadi itu yang membuat saya untuk tertarik untuk membenahi potehi yang ada di Indonesia ini. Bersama perajinnya, Tony terus menggalakkan pembuatan wayang potehi yang sesuai pakem. Nama Tony juga dikenal oleh para dalang yang kerap memesan wayang potehinya untuk kepentingan Imlek seperti saat ini. Ternyata tak hanya berhenti di situ. Museum khusus wayang potehi juga akan didirikannya agar generasi penerus kelak bisa mempertahankan warisan leluhur. Usaha membuat wayang potehi warisan leluhur dan mendirikan museum memang bukan untuk mencari keuntungan. Tujuan Tony hanya satu, menjaga dan mempertahankan wayang potehi agar tidak hilang di telan zaman. Muhtar Bagus dan Aris Wianto melaporkan. Maklum, tahun ini adalah tahun kuda. Nah, tadi kita sudah melihat wayang potehi. Itu adalah salah satu budaya yang dimiliki oleh orang keturunan Tionghoa. Dan budaya Cina merupakan salah satu budaya tertua yang ada di dunia ini. Kalau di Mesir, kita mengenal hieroglif, cara menulis yang biasa kita temukan di berbagai piramid. Maka di Cina ada seni menulis yang bernama kaligrafi. Seperti apa seni kaligrafi ini? Kita simak liputannya berikut ini. Pesan dan makna tersirat dalam mahakarya seni. Kata-kata indah dan bijak mengajak pada kebaikan serta membuahkan inspirasi. Semua tertuang dalam seni kaligrafi Cina karya Li Huichu atau disapa Cuju Wijaya. Cuju menuangkan seluruh hidupnya pada seni bermakna filosofi yang sangat dalam ini. Terbukti, di usianya yang menginjak 72 tahun, Cuju terus berkarya. Kertas yance untuk menulis kaligrafi serta tinta, kuas, dan cap menjadi teman setianya. Tulisan yang dituangkan perempuan warga Bandung ini selalu memberikan semangat positif bagi para penikmatnya. Sebagai hiasan dinding, kaligrafi tak hanya memberi makna bagi pemilik rumah, namun juga tamu yang melihatnya. Itu adanya rezeki yang mereka selalu terapin ke pintunya, ya, yang atau kadang-kadang dibalikan pun berarti oh ini rezeki dari Tuhan. Cuju menjadi master kaligrafi berkat kerja keras dan konsistensi. Tertarik pada kaligrafi di tahun 1996 setelah sekian lama meninggalkan dunia kedokteran yang pernah digelutinya. Ia mengambil program studi seni lukis di Universitas Maranatha saat usianya menginjak 62 tahun. Tak ada kata tua untuk mengejar ilmu. Magister di Institut Teknologi Bandung pun diambilnya di usia 67 tahun. Kini sudah ada ratusan karya dan penghargaan dihasilkannya. Juara 2 dalam kompetisi kaligrafi internasional World Expo Shanghai di Cina pada tahun 2010 diraihnya untuk karyanya berjudul Izenki atau Jiwa Sportif. Momen Imlek dimanfaatkan banyak orang untuk memiliki lukisan kaligrafi. Tak jarang, Cuju Wijaya kebanjiran pesanan. Namun demikian, Cuju tidak jadi tinggi hati. Ia cukup bahagia, karena baginya penghargaan tertinggi adalah jika bisa menebarkan nilai-nilai kebaikan pada banyak orang.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yoyo Agusta melaporkan. Ya, selama 2 hari ini kita sudah melihat pernak-pernik tahun baru Imlek. Kita juga sudah melihat budaya khas warga keturunan Tionghoa. Kita juga sudah mencoba makanan khas tahun baru Imlek. Ya, semoga semuanya itu bisa memperkaya khasanah budaya yang ada di negeri kita. Akhirnya sudah waktunya saya Iwan Haryadi bersama dengan rekan Harinta Kurniawan mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Sekali lagi kepada Anda yang merayakan tahun baru Imlek, kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Pacai, Sindian Kuaila, Wan Serui. Dan sekarang kita akan kembali ke rekan-rekan di studio di Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Ya, Anda kembali bersama kami dalam seputar Indonesia Pagi Akhir Pekan setelah tadi menikmati jalan-jalan bersama Iwan Haryadi di suasana Imlek ya. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini kami akan hadirkan kembali sejumlah informasi terkait letusan Gunung Sinabung. Memasuki bulan ke-6 erupsi, Gunung Sinabung akhirnya menelan korban jiwa. 14 orang tewas dan 3 terluka akibat terkena semburan awan panas. Ya, aksi mereka yang diduga nekat menerobos masuk ke Desa Sukameriah, Kecamatan Payung berujung maut. Pada saat bersamaan, muncul awan panas dan menerjang desa tersebut. Sisa debu awan panas masih terlihat saat tim gabungan Basarnas, BNPB bersama warga akan melakukan proses evakuasi. Mereka masuk ke lokasi Desa Sukameriah yang berjarak sekitar 2,5 km dari bibir kawah, tempat di mana para korban ditemukan meninggal dunia. Proses evakuasi sempat terkendala akibat banyaknya pohon tumbang dan tebalnya debu vulkanik. Mobil ambulans pun sulit masuk ke lokasi kejadian. Satu persatu jenazah akhirnya ditemukan. Sejauh ini 14 orang ditemukan tewas, sementara 3 lainnya terluka. Seluruh korban tewas dan luka dibawa ke RSU daerah Kabanjahe dan Rumah Sakit Evarina Etaham Kabanjahe, Medan, Sumatera Utara. Di antaranya bahkan ditemukan sejumlah mahasiswa dan wartawan. Letusan terjadi Sabtu pagi tadi sekitar pukul 10.30 dengan arahan luncuran awan panas menuju tenggara selatan, tepatnya di Desa Sukameriah. Saat kejadian, lintasan awan panas berada sejauh 4,5 km, tepat di saat korban berada di lokasi. Insiden maut di Gunung Sinabung ini patut disesalkan. Harusnya korban tak perlu berjatuhan jika mereka mematuhi peraturan. Sejauh ini pemerintah setempat sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat di dalam radius 5 km dari kaki Gunung Sinabung. Himbauan tetap diberlakukan meski kecenderungan erupsi menurun dibandingkan beberapa hari lalu. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Ya, dan dari para korban jiwa ini memang rata-rata berusia muda ya, 30-an, hanya 1 orang yang memang berusia sekitar 47 tahun. Dan berikut pemirsa para korban tewas dan luka yang sudah berhasil diidentifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ya, 17, 18, kemudian ada yang 27, ada yang 30, dan hanya 1 orang yang sekitar usia 47 tahun. Dan pemirsa, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKP tengah berduka. 2 mahasiswa di kampus ini turut menjadi korban tewas erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara.
Arifah menangis sesaat setelah mendengar putra keduanya Rizal Syaputra telah tiada. Suasana mendung langsung menyelimuti rumah duka di Jalan Darussalam Gang Karya Bakti nomor 28 Medan, Sumatera Utara, di mana seluruh kerabat dan pelayat sudah berdatangan. Rizal menjadi salah satu korban tewas akibat meletusnya Gunung Sinabung Tanah Karo, Sumatera Utara. Posisi korban saat itu berada di tengah-tengah awan panas sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Rizal Saputra selain mahasiswa juga seorang jurnalis di salah satu media cetak terbitan Kota Medan. Rizal juga pernah bergabung sebagai stringer di TV One dan terakhir bertugas pada tahun 2011. Sementara itu suasana duka juga terasa di kampus Sekolah Ilmu Komunikasi Pembangunan STIKP Medan, tempat Rizal kuliah. Selain Rizal Syaputra, Thomas Milala juga menjadi korban tewas erupsi Sinabung. Teman-teman Rizal dan Thomas tampak menangis sedih. Pihak sekolah sejauh ini belum memberikan komentar terkait rekomendasi kepergian kedua korban ke Gunung Sinabung. Berdasarkan sejumlah informasi, kepergian Rizal dan Thomas ke Gunung Sinabung untuk pengambilan film dokumenter yang akan dipamerkan di kampus dalam waktu dekat untuk tujuan penggalangan dana. Gagasan itu konon diambil Rizal dan disetujui pihak kampus. Dari Medan, Sumatera Utara, Yasir Nasution dan Andri Syafrin melaporkan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pemerintah segera menetapkan status yang lebih besar lagi ya untuk Gunung Sinabung ini sebagai bencana nasional karena sudah menelan korban jiwa. Dan pemirsa, sekarang kita pamit dulu karena setelah ini ada program Go Spot bersama Anita Rahayu. Betul, jangan lupa untuk mengikuti berita-berita utama kami di seputar Indonesia selanjutnya. Saya Dian Mirza. Dan saya Iqbal Faiz, kami akan kembali besok pagi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat hanya di Seputar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.